Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sendiri, Rizkyana. Saya perwakilan dari kelompok 11. Karena kelompok 11 ini kelompok terakhir, jadi kelompok saya hanya beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri. Kemudian ada 2 orang teman saya, yaitu ada Johannes dan Arsanda Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko IT yang biasa disebut dengan risk management. Jadi saya langsung masuk aja ke pengertian tentang manajemen risiko IT. Apa itu manajemen risiko IT yang biasa disebut dengan risk management? Sebuah pendekatan yang terstruktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berhubungan dengan ancaman. Pengertian lainnya adalah serangkaian kegiatan manusia yang mencakup penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan memakai pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya. Itu tadi pengertiannya manajemen risiko IT. Jadi kita bisa menilai sendiri lah ya, apa itu manajemen dan apa itu risiko, bagaimana risiko yang diambil, bagaimana juga manajemen risiko di dalam bidang IT. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan. Jadi manajemen risiko IT ini banyak memiliki tujuan dan manfaat. Nah, salah satunya adalah mendorong masing-masing perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko sebuah perusahaan, di mana sebagai bentuk untuk memaksimalkan sebuah nilai perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua ada membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya mengelola sebuah risiko di dalam manajemen IT. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai pelindung perusahaan dari risiko signifikan yang bisa menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Jadi sebuah perusahaan ini harus kita manajemen benar-benar, kita bertanggungjawabkan bagaimana nanti risiko yang dapat diambil untuk ke perusahaan tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan tujuan yang keempat, ada peningkatan kinerja perusahaan dengan cara menyediakan informasi tingkat risiko yang digambarkan dalam peta risiko atau disebut dengan risk map. Nah, peningkatan kinerja ini bermanfaat untuk manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pengertian dengan tujuan manajemen risiko IT. Kemudian masih banyak, ada ruang lingkup manajemen risiko IT, kemudian ada jenis-jenis manajemen, dan ada proses manajemen IT, dan kemudian akan dilanjutkan oleh 2 teman saya. Masih ada Jo dengan Arsanda Maulana. Bisa kita lanjut. Jadi tadi pengertian dengan tujuan udah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko IT, jenis-jenis manajemen risiko IT, terus juga ada proses manajemen. Nah, itu akan dilanjutkan oleh 2 teman saya, Johannes dan Arsanda Maulana. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang manajemen risiko IT, di mana pengertian dan tujuan manajemen risiko IT sudah dijelaskan teman saya, yaitu Ana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang ruang lingkup manajemen risiko IT, di mana di dalam ruang lingkup manajemen risiko IT itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah melakukan konteks aktivitas yang akan dikelola risiko, identitas risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mengendalikan risiko, memantau dan menelaah ulang, dan yang terakhir adalah koordinasi dan komunikasi. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan dari masing-masing ruang lingkup tersebut. Yang pertama adalah menentukan konteks aktivitas yang akan dikelola risiko.
Jadi di dalam sebuah manajemen atau di mana contohnya teman-teman memiliki sebuah manajemen ataupun perusahaan yang dibangun menggunakan manajemen, di mana teman-teman itu harus menentukan konteks aktivitas yang akan dikelola risikonya. Jadi setiap manajemen pasti memiliki risikonya tersendiri gitu. Jadi di mana teman-teman itu harus mengidentifikasi risiko juga. Setelah melakukan identitas risiko, kita identifikasi, kita melakukan analisis risiko, di mana kita harus mencari risiko-risiko apa saja yang kiranya akan menyerang sebuah manajemen kita. Dan setelah kita melakukan analisis, kita melakukan evaluasi, yaitu evaluasi risiko gitu kan. Seberapa besar kiranya risiko yang sudah kita identifikasi dan analisis tadi, seberapa besar tuh ya kiranya akan berpengaruh kepada manajemen kita. Nah, setelah kita mengevaluasi dan kita tahu tuh seberapa persen atau seberapa besar risiko tersebut akan menyerang ataupun akan menghancurkan manajemen kita harus bisa mengendalikan risiko tersebut supaya apa? Manajemen yang kita bangun itu tetap berjalan. Setelah mengendalikan risiko, kita memantau dan telah ulang. Kita untuk flashback gitu. Oh, risiko A dan risiko B itu sudah pernah menyerang manajemen kita dan kita menghadapinya seperti itu. Atau mungkin setelah memantau dan mentelaah ulang, kita itu mendapatkan hal yang baik. Tentunya hal baik itu apa? Oh, kita bisa nih kita kendalikan lagi dengan cara yang berbeda, dan itu lebih meminimalisir sebuah kerusakan di dalam sebuah manajemen. Nah, setelah itu dilakukan, yang terakhir adalah melakukan koordinasi dan komunikasi, di mana itu akan dilakukan oleh seluruh tim di dalam manajemen tersebut untuk mengurangi sebuah risiko yang terjadi di dalam sebuah manajemen. Nah, itu saja mungkin tentang ruang lingkup manajemen risiko IT. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan jenis-jenis manajemen risiko IT. Di sini jenis-jenis manajemen risiko IT itu ada 4. Yang pertama ada risiko reputasi, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga itu ada risiko kredit, dan yang keempat ada risiko operasional. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan sedikit dari setiap risiko. Jadi yang pertama kita bahas adalah risiko pasar. Apa sih yang dimaksud tentang risiko pasar kan gitu? Risiko pasar adalah hal yang paling penting untuk sebuah perusahaan. Pada saat suatu reputasi jatuh, maka kehancuran sebuah perusahaan sudah ada di depan mata. Nah, itulah pengertian tentang reputasi kan itu. Jadi risiko reputasi itu seperti apa? Jadi contohnya sebuah risiko reputasi itu seperti misalnya gini. Teman-teman nih punya sebuah rumah makan, ya. Sebuah rumah makan yang memiliki beberapa cabang. Kita bilang sampai 5 atau 10 cabang. Nah, di rumah makan tersebut ternyata di rumah makan yang teman-teman bangun tadi ternyata terdapat menggunakan zat terlarang gitu. Jadi rumah makan itu menggunakan zat terlarang nih, ketahuan oleh Kementerian Kesehatan contohnya seperti itu. Dan akhirnya masyarakat tuh tahu, oh rumah makan nih menggunakan zat terlarang nih gitu. Jadi disitulah dimana resiko reputasi itu dipertaruhkan, dan akhirnya apa? Masyarakat dan para konsumen itu sudah tidak percaya lagi kepada rumah makan yang teman-teman bangun tadi. Itulah namanya risiko reputasi. Masuk yang kedua adalah risiko pasar. Apa yang dimaksud dengan risiko pasar kan? Risiko pasar itu contohnya seperti ini, naik turunnya harga bahan baku, harga pokok, dan harga-harga lainnya yang ibaratnya harga itu berpengaruh buat rumah makan teman-teman tadi. Jadi ketika harga naik, dan itu sangat berpengaruh pastinya kepada rumah makan yang teman-teman bangun itu tadi. Nah, itu kalau contoh rumah makan nih. Kalau contoh dengan perusahaan lain, contohnya perusahaan besar, di mana? Yaitu tadi, di mana harga saham juga mulai mengalami kehancuran atau mengalami penurunan yang sangat drastis.
Jadi di situ sebuah risiko pasar, disitulah berlakunya risiko pasar. Dan yang ketiga, kita masuk di poin selanjutnya, yaitu adalah risiko kredit. Apa sih yang risiko kredit itu? Risiko kredit ini bisa terjadi di perusahaan yang melaksanakan skema penjualan dengan cara kredit. Jadi risiko ini juga dapat menimpa perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan. Jadi seperti ini. Ada nih perusahaan A itu melakukan sebuah produksi. Tapi untuk melakukan sebuah produksi itu perusahaan A ini harus meminjam keuangan ataupun melakukan kredit keuangan untuk supaya bisa melakukan produksi. Nah, tapi suatu ketika terjadi situasi yang terjadi saat ini, gitu kan, di mana perusahaan A tadi adalah sudah melakukan produksi, namun pemerintah menganjurkan untuk semua usaha dan semua pabrik dan lain sebagainya itu untuk melakukan tutup sementara. Nah, disitulah baru terasa resiko, di mana perusahaan A itu tadi akhirnya tidak bisa menjual produknya, akhirnya ya mengalami kebangkrutan, di mana perusahaan A tersebut tidak bisa mengembalikan uang yang dia kredit atau uang yang dia pinjam. Nah, yang terakhir yaitu adalah risiko operasional. Apa sih yang dimaksud dengan risiko operasional? Risiko yang terjadi karena kurang berfungsinya suatu proses internal. Jadi ini kaitannya tentang adalah teamwork, ataupun di mana risiko ini juga sangat berpengaruh kepada manajemen jika sebuah operasional di dalam sebuah manajemen atau perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, mungkin demikian aja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arsanda Maulana. Proses manajemen IT, penetapan tujuan, di mana dalam menetapkan tujuan yang harus dilakukan adalah mulai mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, serta budget dari satu proyek. Kemudian menentukan tujuan proyek secara detail, mengidentifikasi critical success factor, menentukan scope, resource, assumption, dan construct, serta identification stakeholder. Identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang akan mungkin tumbuh dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan, di mana hal-hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan sebagai berikut. Mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati dalam kemungkinan timbulnya setiap kerugian, dan hal ini merupakan tugas utama seorang manajer. B. Memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber. C. Memutuskan pemakaian metode pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis, apakah dengan jalan menghapuskan, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan, atau mengkombinasi metode-metode tersebut. D. Mengadministrasikan program manajemen risiko termasuk mengadakan penilaian kembali. Evaluasi risiko, di mana suatu evaluasi risiko dilakukan dengan cara membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar, lalu tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard harus dibuatkan tingkatan prioritas manajemennya. Apabila tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut termasuk ke dalam kategori yang dapat diterima dan mungkin hanya membutuhkan pemantauan saja. Tidak harus melakukan pengendalian. Dari evaluasi juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berupa saran maupun usulan yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan.
Kemudian analisis resiko. Dengan melakukan analisis resiko, maka dapat diidentifikasi resiko apa yang paling berpotensi terjadi. Dapat melakukan penilaian resiko serta perlakuan terhadap resikonya nantinya juga hasil dari analisis diharapkan dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Monitor dan review, di mana monitor dan review kepada hasil sistem manajemen risiko yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi perubahan yang harus dilakukan. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi ini sangat penting. Ini dilaksanakan dengan mengambil keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Pengendalian risiko, melaksanakan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan memakai berbagai alternatif metode, dapat dengan transfer risiko dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Oke, jadi aku akan menutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah dari kekurangan dan kelebihan atas kelompok ini. Apa yang udah kita sampaikan bisa bermanfaat semua buat teman-teman, dan makasih juga buat dosen kita Bu Neci. Semoga bisa yang terbaik memberikan untuk tugas ini. Jadi semisal ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang dibingungkan, dan juga bisa ada masukan dan ada saran juga dari dosen kami ataupun dari teman-teman kita semua, teman sekelas, bisa kalian komen di YouTube yang udah kami sediakan di link nanti. Makasih banyak untuk waktunya, untuk yang udah menonton. Makasih banyak. Makasih.